Istana Kepresidenan meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan-potongan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya. Pemerintah meminta publik melihat pesan Presiden secara utuh dan memahami substansi yang ingin disampaikan, bukan memperbesar bagian tertentu dari pidato untuk kemudian menjadi perdebatan di ruang publik. Pernyataan itu disampaikan setelah pidato Prabowo dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menuai perhatian. Sejumlah bagian pidato Presiden menjadi perbincangan publik, termasuk pernyataan mengenai berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah serta kritik terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Istana kemudian mengingatkan agar pidato tersebut tidak hanya dilihat dari satu atau dua kalimat yang dipotong dari keseluruhan konteks. Penasihat Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengimbau masyarakat untuk melihat substansi utuh dari pidato Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya merespons keriuhan di media sosial terkait potongan pidato Presiden Prabowo yang menyinggung hitungan gaji pengupas bawang sebesar Rp700.000 per kilogram. Ia menilai polemik tersebut muncul akibat masyarakat terlalu fokus pada potongan kalimat yang terlepas dari konteks besarnya. Hasan Nasbi meminta masyarakat tidak menggoreng pernyataan Presiden dan lebih memperhatikan substansi yang terkandung dalam pidato tersebut. Menurut Hasan, pesan yang disampaikan Prabowo perlu dipahami secara menyeluruh sehingga publik tidak hanya menangkap bagian yang berpotensi menimbulkan polemik. Permintaan istana ini menarik karena menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya risiko ketika pernyataan Presiden dikonsumsi melalui potongan video atau kutipan pendek di media sosial. Dalam ekosistem informasi saat ini, satu kalimat dari pidato yang berlangsung puluhan menit dapat dengan cepat beredar secara terpisah dari konteks aslinya. Potongan tersebut kemudian dapat menjadi bahan perdebatan. Padahal, makna sebuah pidato tidak selalu dapat dipahami hanya dari satu kalimat. Pesan istana pada dasarnya mengajak publik kembali melihat pidato Presiden secara utuh. Hasan Nasbi menekankan pentingnya memahami konteks dan substansi pernyataan Prabowo sebelum menarik kesimpulan. Hal ini menjadi semakin relevan karena pidato Presiden dalam momentum kenegaraan biasanya tidak hanya berisi satu persoalan. Ada evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan, penjelasan mengenai kebijakan, target pembangunan, pesan politik dan ekonomi yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Jika salah satu bagian diambil secara terpisah, maknanya sangat mungkin berubah ketika beredar di media sosial. Karena itu, istana meminta masyarakat tidak menjadikan potongan pidato sebagai satu-satunya dasar untuk menilai keseluruhan pesan Presiden. Namun, permintaan tersebut juga menempatkan pemerintah pada tantangan lain. Publik tetap memiliki hak untuk mengkritisi pidato Presiden. Ketika Presiden menyampaikan pernyataan di ruang publik, setiap pernyataan tentu dapat menjadi objek pemberitaan, analisis, maupun kritik. Yang menjadi persoalan adalah ketika potongan pernyataan digunakan tanpa konteks sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari maksud keseluruhan pidato. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada Prabowo. Hampir setiap pernyataan tokoh politik saat ini dapat berubah menjadi potongan konten dalam hitungan menit. Namun di sisi lain, konteks seringkali hilang. Pidato yang sebenarnya memiliki struktur dan argumentasi panjang akhirnya dikonsumsi melalui potongan 20 atau 30 detik. Di titik itulah permintaan istana agar masyarakat melihat substansi menjadi relevan. Publik tidak hanya perlu mengetahui apa yang dikatakan Presiden, tetapi juga perlu mengetahui mengapa pernyataan itu disampaikan dan dalam konteks apa. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo memang menggunakan pidato publik untuk menyampaikan agenda besar pemerintahannya, mulai dari pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, swasembada energi, pemberantasan korupsi, hingga upaya memperkuat kemandirian nasional. Karena itu, pidato kenegaraan tidak hanya menjadi seremoni. Pidato tersebut juga menjadi salah satu sarana Presiden menjelaskan arah pemerintahannya kepada masyarakat. Ketika Prabowo menyampaikan persoalan tertentu secara keras, publik tentu akan memberikan respons. Di era digital, pemerintah menghadapi tantangan komunikasi yang berbeda dibandingkan masa lalu. Dulu, sebuah pidato Presiden mungkin dibaca melalui transkrip lengkap atau disaksikan secara utuh melalui televisi. Sekarang, masyarakat bisa mengetahui pidato Presiden melalui potongan video yang muncul di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X, atau platform lainnya. Algoritma juga memiliki cara kerja yang mendorong konten dengan tingkat interaksi tinggi. Pernyataan yang kontroversial cenderung lebih cepat menarik perhatian dibandingkan penjelasan yang panjang dan kompleks. Akibatnya, bagian paling viral belum tentu menjadi bagian paling penting dari sebuah pidato. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Jika pemerintah ingin masyarakat memahami substansi kebijakan, komunikasi publik tidak cukup hanya mengandalkan pidato.